علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله اللهم صل على محمد. Baik, ahlan wa sahlan bidurikum. Selamat datang kepada beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Luhur Sakofah Jakarta Selatan. Selamat datang di halaman Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Maksumiyah yang beralamatkan di Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Baik, kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan, kami silakan untuk dapat mengatur posisi sebelum seluruh rangkaian acara dan tausiah agama hari ini kita mulai bersama. Para kiai, para ibu nyai, Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang kami muliakan. Memasuki acara selanjutnya, yakni Al-Mau'idatul Hasanah, puncak acara haul ke-12 Al-Maghfurah Kiai Haji Abdul Halim Maftuhim dan haul Al-Maghfurah ke-55 Kiai Haji Maksum Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf kita tunggu sejenak beliau Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA untuk istirahat sejenak dan juga menyapa seluruh Bapak Ibu tamu undangan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Maksumiyah Raja Basa Lama, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Sabar Ibu nggih. Sabar nggih. Insya Allah berkah untuk kita semuanya. Amin. Sallallahu ala warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil masyayikh al-muhtaramin, sadatul ulama, ashabal ma'ahid, ashabatul bisufiyah, hadratil mustasyari, hadratul asai syuriyah, al-mukarramah, ibunya Hajjah. Nama aslinya siapa ya? Ibunya Hajjah Khalisah Afalahullah Baqalah Tuhanul Ummah Hadrat Syekhah Al-Mukarramah Sahabatul Fadilah Hajjah Us
Nuniyah Abdul Halim, Abdul Mukhtarmah, Hajjah Nyai Dr. Jihan Nurlaila Hafidhahumullah birayati Al-Mukarram Abdul Syekh Haji Mukhtar Sya'rani, Haji Imam Sibawe, Haji Anwar Sadat, Haji Abdul Karim, Haji Muhtadi, yang saya hormati. Berarti sudah 2 kali ya Wakil Gubernur Lampung. Tadi sudah disebut Wakil Gubernur Lampung Dr. Jihan Nurlaila, anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Kota, yang terhormat Bupati Lampung Timur, ACR Siti Nur Yama, ME, MAP, ini Teteh lah. Wakil Bupati Lampung Timur Haji Azwar Hadi SDM MA, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Haji Ridho Dr. Alia, Dr. Alia, Wakilnya Kabupaten Lampung Timur, yang terhormat jajaran PC Lampung Timur, Surya dan Media, para Gus Lampung Timur, Gus yang masih aktif dan Gus yang sudah pensiun, dan seluruh jajaran pejabat Lampung Timur, Sadati wa Sayyidati ayyuhal hudur. Manusia itu kalau dilihat dari fisik, lahir, badan, bahasa Arabnya basyarun, apa? Ketika mak melihat Nabi Yusuf semaput saking gantengnya Nabi Yusuf, yang sebenarnya iris buah, yang misal jadi apa? Potong. Dan sambil berkata, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyar. Ini bukan basyar ini. In hadza illa malakut, malaikat ini. Berarti makma itu hanya melihat basyariyahnya Nabi Yusuf. Enggak usah panjang-panjang bahas basyar. Yang penting kudu ganteng, kudu ayu, kudu wangi, kudu cantik, kudu handsome. Ibu-ibu pakai parfum dalam perjalanan mason, mereka menjaga basyariah. Harus kita pelihara badan yang kekar, yang kokoh, yang kuat, yang laki, yang istri yang apa, seksi, gemulai, hayyinun layyinun, azza umukbilatan, haifa umukbilatan, acumudbilatan, la yusnaka kisor minha wala qulu. Dipandang dari depan seksi, dilihat dari belakang pantatnya besar dan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Apalagi fahmun muqalladuha fahmun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahmak dulu. Saya ingat almarhum Mbah Abdul Halim itu apa beberapa syair. Nomor 2, bahasa Arabnya manusia itu insan. Apa? Yang perlu dibahas panjang insan. Insan itu satu-satunya makhluk yang sanggup menerima amanah dari Allah. Ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, tidak mau. Kepada bumi menolak, kepada gunung tidak sanggup. Tiga-tiganya tidak sanggup, khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanah dengan baik. Manusia termasuk jenengan angkat tangan sanggup. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah, saya beri kepercayaan, langit, gunung, bumi semuanya menolak.
khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanah dengan baik, manusia menerima. Padahal manusia itu innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu berpotensi cenderung dzulum, sangat kurang ajar. Kalau dzulum kurang ajar, kalau dzulum jahula sangat bodoh. Jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Padahal manusia itu punya potensi sangat kurang ajar, sangat bodoh. Berani ngacung ya. Oleh karena itu Allah memberikan perangkat agar insan mampu menjalankan amanah dengan baik. Pertama, namanya al-quwwatun natiqah. Bang Sejamin betul cocok ngaji dia. Ini waktu bukan natirnya Israel ini. Jenengan kalau karena kita sepintar jenengan, bukan aku bisa nyabut, bisa marah bukan menabiukan, suruh jadi gubernur BNI nggak bisa itu. Itu jenengan lebih pintar dibanding Israel. Bisa cuma nyabut nyawa, jadi bisa dari mobil pokok sampai dengan bangun gedung sampai. Yang jenengan mulia cuma malaikat. Israfil masnya ngul, kita sopret, dicegah. Jadi manusia itu punya kekuatan pertama namanya al-quwwatun natiqah. The power of intelligence. Kecerdasan. Manusia diberi apa? Ada di mana? Adanya di mana? Di otak. Untuk apa? Untuk waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haq. Agar bisa menjadi benar al-haq dengan ilmu pengetahuan. Ilmu bisa dicari, dihasilkan dengan akal yang cerdas. Paham betul? Maka Ibu Nuni ini bangun pesantren di sini namanya pesantren Al-Maksumiyah Nusantara dalam rangka mengemban amanah dari Allah agar kita menjadi benar. Tidak jahul, tidak bodoh, tidak kurang ajar. Maka di sini ada pelajaran ilmu supaya benar. Paham betul? Nah, kebenaran dicari dengan akal yang cerdas. Al-quwwatun natiqah. Dia pakai. Apa jenis? Nah, kebenaran yang telah dibangun oleh para ulama luar biasa. Contoh. Waktu zaman Rasulullah, Quran tidak ditulis, dihafal. Para sahabat semuanya hafal Quran. Bukan satu tulisan. Jadi kan hafal dulu kan? Hafal dulu. Kalau dihafal dulu. Bukan butuh tulisan. Tapi setelah umat Islam semakin banyak, maka Sayyidina Utsman memutuskan agar Quran ditulis. Karena tidak mungkin semua umat Islam hafal, kemudian sahabat hafal kabeh. Maka mulailah Quran ditulis ketika zaman Sayyidina Utsman yang menulis Quran 10 orang. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu As, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah dan seterusnya. Nah, setelah Quran ditulis, disebarkan. Pulau Gajah, saya punya tulisan Quran zaman sejauh Utsman. Fotokopi, saya punya fotokopinya. Tidak bisa dibaca. Saya saja belum bisa baca banyak orang ini kabuan. Kabuan saya belum bisa baca. Apa? Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, poros, jim, ha, ko, kodo, dal, sami, roza, orang bedanya. Maka ada seorang ulama karena ingin benar agar orang baca Quran benar, ada seorang ulama menggagas titik dalam huruf. Wad'un nuqat 'alal huruf. Siapa namanya? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras. Siapa? Ada
Maksudnya kita biasa potong solikin. Abul Aswad Ad-Du'ali, siapa? Bukan orang Yaman. Tenang. Kita orang bohong. Bukan orang Yaman. Bukan Ba'alawi, bukan. Tenang. Orang Irak. Tahun 63 Hijriah. Sudah ada titik jim yang tengah, kok kosong, hak kosong, kok di atas, dal kosong, dal siji. Masih kesulitan baca Al-Quran. Ada ulama berjasa besar menggagas harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Orang Farhad, Afghanistan sekarang, Afghanistan, kota Farhad, bukan Yaman, bukan. Tenang. Dikira dulu. Dia ketahuan apa? Dia ketahuan. Saya sendiri betul-betul. Bukan orang Yaman, bukan Ba'alawi, bukan. Dah, kenapa tak? Ya pun. Tahun 170. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang baca salah. Orang Banyumas, mana kata orang Banyumas? Banyumas hubungan Pulau Balingga, ada ini. Nah ini undang pulau yang terhormat Kiai Said Ngakil. Inna Allah wasimun ngalim. Al-Sinawal, Jamana. Itu kayaknya. Itu kayaknya paling awamnya. Kayaknya ada gitu ngomongnya. Ngomong kayak sangit. Maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Itu tajwid. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mutabi'i, murhala, murmad. Siapa namanya? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Coba. Tahun 224 Hijriah. Tahun 224. Dari zaman Sadrul Taun itu, dengan tos apa itu ilmu tajwid. Ilmu itu diciptakan agar benar. Supaya maca Quran benar podo karo Kanjeng Nabi kalau maca para sahabat. Lah, itu tajwid. Waktu dulu belum butuh. Setelah ada kebutuhan berlain ilmu. Kalau gitu apa yang tidak dilahirkan ketika zaman Rasulullah bid'ah, memang bid'ah. Memang bid'ah. Zaman Nabi gak ada tajwid, gak ada. Zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Al-Sahabat, gak ada tajwid, bid'ah memang. Apa? Ente gak mau bid'ah tajwid, baca Quran salah, rafa. Rubbaqari il-Quran wal-Quranu yal'anu. Baca Quran tidak pakai tajwid, apa balik? Ayo, pilih bid'ah, pilih. Ente supaya ini Kanjeng Nabi ojo bid'ah, apal-apalan, ojo mosok. Dia akan jago orang tulisan Quran, orang tulisan Quran dengan Kanjeng Nabi. Ayo, gak apa enggak. Kalau ingin seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya, apa? Jangan baca. Paham boten. Teman paham kok? Kenapa paham? Sing gawe titik sinten? Sali. Sing gawe harokat sinten? Sing gawe tajwid sinten? Nanti udah nyaman. Tahun 90 Hijriah. Tahun 90 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz hatinya gelisah. Banyak hadis palsu. Orang semua bohong. Maka beliau undang ulama. Siapa ulama ini yang sanggup bikin ilmu menseleksi mana benar, mana hadis yang kurang benar, mana sama sekali nggak benar. Gak ada yang ngacu tangan.
satu yang masuk namanya Imam Syihabuddin Romahur Muzi, ya kan? Mantan ketua P3. Romahur Muzi itu namanya Romahur Muzi. Seminggu jadi ilmunya, namanya ilmu mustalahul hadis, apa? Khalifah ulang. Kalau hadis itu memenuhi 4 syarat, murid dengan guru ketemu langsung syaratnya. Nomor namanya mutasil. Nomor 2, si guru ini hafalan gak lupa, namanya gobit. Yang ketiga, gurunya tidak pernah nyolong sendal masjid, dunia ini. Apa-apa kota apalagi. Nomor 4, adil, lakukannya benar si perawi ini, baru hadis sahih. Kalau kurang 1 dari syarat 4, hasan, kurang 2, dhaif. Kenapa dhaif? Mauquf, munqati', mu'allal, mursal, mu'dhal. Nah, sekali salah. Mauquf, ya Allah, baru ada ilmu sahul. Oh, ada lagi. Ini kurang cerita jasa ulama ini, jasanya. Orang mana? Orang baca Quran. Inna Allah bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bahkannya harus Inna Allah bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik. Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Hanya baca beda warasulah dan warasulih, artinya bertentangan jauh. Kalau warasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasul juga tidak melindungi orang musyrik. Kalau warasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Maka akhirnya ilmu nahwu gimana? Siapa yang tahu kan bikin nahu? Imam Amr bin Kubur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibawayh. Bukan menyaman, bukan. Ada orang nyaman dengan Sibawayh. Paham boten? Itu lagi ngitung. Lagi contoh sedikit bagaimana ulama membangun ilmu supaya benar, supaya apa? Tuhan perintah waliya'lamal ladzina utul ilma annal haq. Kalau ingin benar dengan ilmu, supaya maca Quran podo karo Kanjeng Nabi sahabat ilmu tajwid, supaya maca kitab kuning iso podo karo sahabat ilmu nahwu, supaya maca bahasa Arab indah ilmu balaghah. Paham? Kanjeng Nabi boten gawe ilmu, boten Rasul berarti gawe ilmu, tajwid ta, ilmu nahwu ta, ilmu sorof, balaghah, fikih, boten. Rasul betul ilmu, betul menggagas ilmu, 5 wahyu Quran mawon. Tapi dari Quran itulah lahir beberapa ilmu. Paham boten? Orang katanya putra panjenengan pengen benar, kudu mesan. Kalau ingin benar harus mesan. Dari agama mungkin. Dalam teknik wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan masuk ke bidang yang kamu gak ngerti. Pulau boten ngerti mesin, jenengan mobilnya rusak, dibutuh negara pulau suruh dandani tambah rusak pokoknya. Aku iso buka gak iso masang meneh. Sampai opolah pertanian atau peternakan supaya untung jadi teko nggih kula tambah mati kabeh peternakan bakal. Nek agama pulau kali kalau agama lumayan lah lumayan. Kalau peternakan bagus peternakan kita di sini peternakan insinyur pertanian kalau pengen apa mesin bengkel kalau mobil rusak nang bengkel kok. Dan agama ya tengkuro, tengkaisan, tengkudilah pokok agama juga dibawa ke asal perbankan kita isai. Jadi suruh beresin bank mandiri BCA tambah itu mah bukan mah. Dari Quran aja
panjenengan negara putra panjenengan punya anak harus disekolahkan dengan bidangnya masing. Pengen nopo, anak saya pengen nopo, pengen ahli pertanian, insinyur, pengen ahli bangunan, itu teknik, pengen jadi dokter kesehatan, kedokteran, pengen ngerti hukum, sarjana hukum, pengen ngerti agama, ngaji di pesantren, paham? Lo pasti ngomong kepala dua ke Jakarta dari Bandar Lampung ke sini, masya Allah, 30 kali dulu mana tanggung ke mana? Dulu turun mana tanggung dulu ke mana? Yang kedua, kekuatan manusia, bisanya manusia sanggup beriman amal dari Allah. Kata dia sudah, apa yang pertama tadi? Al-Quwatul Nafiqah. Yang kedua, Al-Quwatul Mutakhayyilah. Apa? Al-Quwatul Mutakhayyilah. The power of idea. Dua, nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Hawa nafsu itu penting. Mau kayak sepuluh yang ngaji, mau dijelakin hawa nafsu, diarahkan. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi gubernur, saya harus jadi bupati, saya jadi DPR. Itu datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha amardhatillah, apa? Kalau saya jadi gubernur, jalan-jalan aspal kabeh, irigasi bagus kabeh, pertanian maju, rakyat sejahtera, hukum saya tegakkan pada jadi gubernur nih. Maka seperti itu, bukan nafsu ghadabiyah, ganti jenenge himmah, apa? Keras apa? Strong will. Kemauan yang keras. Orang yang paling himmahnya besar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling himmahnya besar. Saya tidak mau kalah, harus menang. Semua orang kejerengan, penakut saja, Masya Allah. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya, kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal, CS. Berhenti dulu ya, yang jangan, ngomong dia. Berhenti dulu aktifnya NU, berhenti dulu mulai nama terusan, aku mata ini sampai hidup dia. Langsung berhenti ya. Nabi jawabnya, wallahi sumpah demi Allah, lau wada'u syamsa fini wal qamar fi yasari ala an aqda hadzal amr ma taraktu hatta al-kaduna. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Jadi menang itu wajib. Menang itu yang keras. Menang itu kalau menang wajib, kalah dosa. Menang kalah harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang yang beriman, jangan kalah, jangan di bawah, kalau di atas, komandan, pemimpin, ketua, kepala, mandor, mandor pasar, mandor oposan, kembali babinsa, mandor pasar, ketua apa lah, pokoknya Pancasila, pokoknya ketua, menangan, jeluk menang, badminton menang, poli menang, sepak bola menang, ngaji menang, paham boten? Orang mukmin, in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang mukmin, a'laun di atas dan di bawah. Jadi menang itu wajib, kalah ayo boleh bareng. Kita harus menang. Kita tidak mau kalah. Awas kalau masih kalah. Orang berada mana? Harus menang. Wajib menang. Yang nomor dua, tadi apa namanya tadi? Kekuatan mutakhayilah, apa?
Satu, nafsu ghadabiyah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Syahwatiyah. Saya harus kaya. Kebun sawit luas, tambang batu bara luas, rumah banyak, mobil banyak, uang banyak. Apa ini banyak berarti? Istri. Setuju. Namanya nafsu syahwatiyah. Hidup enak, kaya, duit banyak, mobil enak. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya baik. Kalau saya kaya, musola yang ambil saya dandani semua. Kiai umrah saya umrahkan semua. Anak yatim saya tanggung semua. Saya buatan yang dulu. Saya buatan. Tujuannya ibtigha amardatillah. Maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, ganti namanya azimah. Apa? Nabi Muhammad juga begitu, azimahnya kuat, ingin makarim Allahim. Muhammadun qaimun lillahi tuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, ala qadri ahlil azmi tahtil ajaib, wa tahdi ala qadri kiramil makarim. Nabi Muhammad orang jumlahnya besar, harus menang. Perang Badar 314 lawan Muslim menang. Perang Ahzab Madinah dikepung 10.000 orang Islam yang jero Madinah 800 menang. Perang Mu'tah, perang Bani Mustalik, perang Hunain, perang Taif, Fathu Makkah menang. Bukan jadi menang, jadi kita kalah. Kenapa kalah? Ayo. Peluru. Sebabnya apa kalahan? Demen duit. Ini bupati cuma duitnya yang penting. Ini ketua ini cuma duitnya yang penting. Ini penting. Kayak kelihatan ya semua muka duitan semuanya. Dari Kanjeng Nabi menang. Kanjeng Nabi juga punya azimah. Harus bisa sejahtera. Sayyidina Utsman, siapa? Salah satu sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Ada orang 10. Ada orang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu bin Auf, Amr bin Jarrah. 10 orang dikasih tahu pasti masuk surga. Al-Basyarin bil Jannah. Tapi Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Gak dihitung berapa karung, yang diangkut 700 karena kaya dan lemah. Jenengan pernah sedekah beras berapa karung? Jauh mana tahu. Kanjeng pernah sedekah pirang beras berapa karung? Sekarang Itu undangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa? Wali kutub nomor 4. Syekh Abdul Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Ar-Rifai, Syekh Ahmad Said Badawi. Wali kutub, pentolan wali lah, papat ini. Syekh Abdul Qadir Jailani wong Irak, Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i ke Mesir. Wali kutub ziarah kubur di Lampung Timur, orang SLG nggak mau ziarah kubur, goblok. SLG sarjana alam, sarjana nggak mau ziarah kubur. Satu di jalan itu wali kutub ziarah kubur Imam Syafi'i ke Mesir. Nah, tendusun Fustot namanya Imam Syafi'i itu kuburannya. Dengan Ibnu Hajar Asqalani, Sengal Fathul Bari, Zakat Al-Sori, Sengal Fathul Wahab, Guru Syafi'i, Imam Waqid, Ibnu Jarrah, ada satu program. Setelah ziarah, melihat masyarakat dusun Fustot, rata-rata melarat orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar
diwakafkan untuk masyarakat yang tidak punya rumah di dusun Kustor sampai sekarang. Rusun untuk pintu gerbang warna tulisan Allah Abdul Qadir Jalan. Abdul Qadir itu wali sugi roman panjenengan wali dulu. Sugi orang roman aku pelit. Terus nih. Wali betul, sugi betul, roman betul, tunggu deh. Jangan saya borong sampai aku. Oh, jadi Allah perintah kita kudu sugi. Omongan kosong. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Ojo ngantek, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Dzurriyyatan dhi'afan. Usahakan kalau kamu mati meninggalkan uang, tanah, kebun, mobil, rumah untuk dinikmati di ahli waris anak dan cucu. Quran itu jangan sampai wajah saladina tarku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu mati meninggalkan dzurriyyah yang melarat. Jadi kita harus kaya supaya bisa ninggalin warisan yang banyak. Maka kaya itu wajib, melarat keras. Kaya itu melarat. Oh, jadi saya dulu bersama orang dosa-dosa ini. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur, kitab suci Zabur, bahwa bumi ini nikel, bara, emas, berlian, besi, tembaga, uranium, tatium, timah, boksit, granit, mangan. Itu untuk hamba-hambaku yang soleh panjenengan. Ternyata sing sugih Indonesia nomor 1 Prayogo Pangestu, nomor 2 Budi Hartono, nomor 3 Eka Cipta, nomor 4 Antoni Salim, nomor 39 Haji Rashid, nomor 40 Muhammad Bayu. Tak boleh wong abona tuh betul nonton Solikin dan Jumadi betul nonton. Ayo dosa benar. Banyak Quran itu saya tetapkan di kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hamba yang soleh. Jadi panjenengan melarat dosa, batu bara nangiringan, kebun sawit tanah kosong nangiringan sampai belum diusahakan dosa semuanya. Ahakutan. Walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah telah menyediakan tanah yang subur. Ayo kamu jalan, bergerak. Famshu fi manakibiha, berupaya, berjuang. Wa kulu min rizqi, makan rezeki dari aku yang saya kasihkan pada dengan lewat kekayaan alam ini. Walhasil kita harus kaya, kita tidak mau marah. Ayo, kita harus kaya. Kita tidak mau marah. Awas kalau kesalahan musim marah, awas. Tenang. Saya Muhammad Habib, namanya Habib Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Waktu bulan Februari, santrinya 700 santrinya. Anak-anak bangun, ngurus doyo, Gus Najib, Gus Kubak. 700 santri ditanggung, makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Saya Muhammad, ini habis tenanan ini. Kalau nanti Gus Dur, soal uangnya Gus kasih bahan gamis, sorban, duit, kandel, bukiro aku beritahu gitu. Duit, bisa sebenarnya. Gus Dur tak berapa ribu tak, belum tahu tak kebal. Dia terima dulu, habis kue tamu.
Rontanya Lampung Timur. Anak kaya di Roma. Kiai Wahab, orang kedua setelah Mbah Hashim, menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 32 itu. Ketemu dengan Kiai Kamil sekolah asal Semarang. Itu berdiri Palembang. Banten, Kenes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Bogor, Ajengan Pagentongan Abdul Hamid, jadi MB Bogor. Betawi, Jakarta, Guru Marzuki Cipinang. Cirebon, Kiai Abbas Bunta. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Lasem Mbak Masuk. Buinya, Bandung ini. Kemudian Kudus, Raja Nasional Kudus, pendiri NU pertama ini Mbak Masuk termasuk. Tapi di data Kiwab, data itu lagi koordinir Kiwab. Cepu, Gayasa, Lombok Tengah, Yai Hasum. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Tanpa apa? Waktu kaji Nabi Mi'raj, ningali ada orang bangun dari kuburan, gede dulu, anak, gede dulu tegak bangun dari kuburan. Setelah diamati, dideketin, mukanya bolong, mukanya dari dagingnya. Nabi kaget, man huwa ya Jibril, itu siapa Jibril? Dia dulu mukanya bolong, gak ada dagingnya. Oh, ini umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang kita bi Allah, proposal belum ngarang. Dosa itu ngarang, dosa itu. Kuatan kita bi itu, kalau ngarang itu ngawur kan, dosa itu. Kalau bener kayak jirian, kembang mati juga. Oh, aku ngira kita harus menang, kita harus kaya, kita harus pintar supaya benar. Kekuatan yang nomor 3, an-nafkhah ar-rabbaniyah. Apa? Divine gas, tiupan dari Allah. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Musa Allah Nabi Adam dari tanah liat, terus bisa menipu beruhi, karena waktu min ruhi, saya tiupkan dari waktu, maka malaikat semua sujud kepada ada. Jadi panjenengan itu walaupun ya bisa hidungnya pesek, hidung pendek, pekel, gula, terus orang digambarkan, tapi jenengan itu dalam diri jenengan ada nafkah rabbaniyah. Apa? Tembusan Allah, tiupan Allah. Apa isinya? Isinya qalbun al-qalbu. Apa isinya? Hati. Hati siapa? Wah, kalau pulang dengan hati yang tahun, pulang dengan isinya hati, pulang tahun 4 semester itu gampang kok. Pulang ngaji di angel. Nomor 1 sinapan lawan. Isinya hati nomor 1 namanya basirah. Apa? The eye of heart. Pandangan batin, penglihatan batin. Untuk apa manusia diberi basirah? Untuk balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia punya basirah. Untuk apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Agar tahu ini benar, ini salah, ini lempang, ini bengkok, ini adil, ini zalim. Jujur benar, bohong salah. Jujur benar, korupsi salah. Murtabeh. Korupsi itu salah. Orang sudah tahu. Ada nggak tahu, ada nggak tahu. Korupsi itu salah. Ada nggak tahu? Tahu semua walaupun nggak sekolah. Bohong itu jelek. Ada nggak tahu? Bohong itu jelek. Tahu semua. Dari mana tahunya? Dari basirah. Dari apa? Oh, setelah melihat ini baik ini dulu, akan estafet pada kedua, namanya dhamir. Namanya apa? Conscience. Apa itu? Mengeluarkan perintah, salah satu perintah atau larangan. Jadi, kamu sudah tahu jujur itu baik, korupsi itu salah. Jujurlah kamu. If'al. Jangan korupsi. La taf'al. Do it. Don't do that. Betul-betul. Injil seorang itu betul. Sodak kau tu api politik pun elak. Sunjuratin. Ayo sedekah. Betul-betul. Aku sekali orang nafsu. Eman-eman. Nafsu. Ada sombong. Sunjuratin.
ayo konjuran masih kurang turune. Kapal saya semua jakso. Oten betul panjenengan. Kok aku. Jadi domir bagian form yang kedua tugasnya hanya apa? Mendorong atau melarang. If'al, do it, atau la taf'al, jangan mengerjakan korupsi, don't do that. Itu suara hati namanya. Bon, seharusnya domir itu berfungsi, maka bagian ketiga kalau ada fu'ad, apa? Buat apa? Hakim yang tidak bisa disuap, hakim yang tidak bisa kalau hakim kajian saya orang ada di hati itu. Kita punya hati yang apa? Jadi hakim, dia berhak. Maka dabal fu'adu ma'ro'a, fu'ad itu gak bisa bohong, bohong cangkem. Wallahi saya gak korupsi. Demi Allah, jangan sedikit sih, banyak. Betul. Tahu betul. Bukan saya yang bukan saya. Nanti betul. Terus ngapain ciri-cirian rokok dia? Entah nggak tahu saya ngambil bukan saya. Balik saya. Betul. Itu namanya fuad. Fuadnya yang akan menjadi hakim nanti di akhirat. Jadi jaringan itu diperiksa kalau bersama 7 awas. Satu malaikat gajil betul. Gitu. Malaikat gajil satu. Jadi kalau kamu Ahmad mana kan jemur dibuka amal. Tapi suwen. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Periksalah dirimu sendiri. Kamulah yang akan memutuskan hasiban. Saya ini ashabil jannah. Buktinya amal kudu akeh, amal saleh kudu akeh. Jadi bang dosaku. Aku itu benar. Aku sebabnya amal jahatku lebih baik daripada amal salehku. Nanti panjenengan dewe yang menghukumi kita sendiri. Namanya fuad. Sedangkan fuad ini bukan tidak bisa bohong. Maka labal fuadu ma'ro'a. Bagian hati yang nomor 4 dan 5 berat kalau saya terangkan. Asrar dan latifah. Angin diterangkan. Angin berat. Bukan saya lihat 3 menit. Apa pertama apa? Apa? Basirah. Kedua domir. Ketiga fuad. Masih ada lagi asrar, latifah, lebih dalam lagi. Kecauan. Yang berhalim niki daripada almarhum wal maghfurlah, juga pejuang NU, pejuang nasional walaupun belum nasional, Mbah Maksum bin Kiai Ahmad Lasem. Lah, Mbah Ibu Nuni dan Ibu Jihan cicit dari beliau melalui Mbah Maksum, Mbah Abdul Halim, ibunya namanya siapa ya? Ibunya ya. Jadi yang putri Mbak Maksum itu ibunya Kiai Abdul Halim. Kalau bapaknya mantu Kiai Maktumin. Nah, rai ini pun Kiai Abdul Halim sekelas kali pulau Gus Zainuddin sudah wafat. Kakaknya Malik Gus Muhammad di Parakan Temanggung sudah wafat. Yang masih hidup malah bayinya Kiai Halim ya, bayinya Kiai Hajar Jepara masih hidup. Kakaknya Mbak Halim. Kalau pakai saksi ngajem tanggal 7 Februari diundang di Kiai Hajar. Mantunya Kiai Hajar ini kerja di Jerman di pesawat Airbus mantunya. Di Jerman itu berikut, orang ke Jerman 3 hari ke Jerman, pulang mangan terlalu, bukan perumahan hotel, kalau babine, perumahan. Fathul Hadi namanya sebenarnya. Yang Jerman namanya siapa Pak? Fathul Hadi Pak. Satu Fathul. Ada 3 hari sana saya kalau makan ke sana. Bukan betul babine. Jerman seminar 3 hari. Walhasil Kiai Abdul Halim pejuang datang ke Lampung niatnya hijrah di i'lai kalimat illah. Punya putra yang luar biasa, Ibu Nuni dan Ibu Jihan yang meneruskan amanah estafet dari ayahandanya. Ayahanda menerima estafet dari ayahandanya dan menerima estafet dari Mbah Abdul Marhum pula Habib Syekh Maksum Ahmad.
Muga-muga sakmenika beliau fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Bahya Abdul Halim sudah duduk kalau mesem di sisinya Allah, di tempat duduk kursi namanya maq'adi sidqin. Buya itu niku manjenengan to mriki tukaran. Bilang tukaran, macet jalannya, panas, kadang-kadang orang baju, kadang-kadang banjir lah. Enakan barzah. Jangan dikira barzah hanya 1,5 meter. Jangan dikira alam kubur itu 1,5 meter. Jangan dikira bagi orang yang husnul khotimah masuk kuburan, mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatir bibali bashar. Beliau berada di tempat yang jauh mata memandang, yang tidak bisa digambarkan batasannya. Enak kita kuburan, Lampunya sudah dibahas, bentrok, sudah musuhan, gimana, pengaku, musuhan, hal-hasudan, iri-irian, ya Allah, ini sebatan keluar, Mulai itu umurnya 73 tahun, umur keluar 73, saben dino dosa terus, tambah dosa. Boten dosa mata ini wong, bukan dosa minum arak, bukan dosa zina, bukan dosa korupsi, bukan pejabat. Dosa apa? Hasud, iri, dengki, takabur, sombong, pengen terkenal, sum'ah, membanggakan dirinya, ujub, pengen apa? Di alam wong, ria. Jangan buat aja. Ya, kalau ini tidak dirasakan, saya hasud, tapi tidak merasa salah, dosa tambahan. Dosa orang merasa dosa. Sudah dosa tapi tidak merasa, tambah besar dosanya. Saya hari ini takabur, hari ini dengki, hari ini suudzon, buruk sangka, hari ini melakukan hal-hal yang tidak baik, meremehkan orang, menghina orang, dan tidak merasa salah, dosanya tambah. Jadi dosa besar jadi. Dan saya tiap hari begitu melakukan saya. Saya tiap hari semakin tambah dosa. Paham betul? Maka yang paling gede dosanya hati. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Sifat yang munafik hatinya isinya penyakit hati, iri, dengki, hasud, dendam, takabur, egois. Isi hati itu penyakit itu penyakitnya orang munafik. Fazadahumullahu marad, tiap hari semakin parah sakitnya. Paham betul? Oleh karena itu, monggo pesantren Al-Maksumiyah harus panjenengan dukung agar lebih manfaat lagi, maju lagi, dan besar lagi pada Maksumiyah ini. Siap? Orang Jawa siap? Kalau pesan ini semakin merosot, dosa panjenengan. Harus semakin besar, semakin manfaat, semakin barokah sampai besar Al-Maksumiyah lillahi ta'ala. Bukan pengen dikenal, bukan pengen sombong-sombongan, tapi li'ilai kalimatillahi ulya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila al-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para ibu kiai, hadirin tamu undangan sekalian yang kami muliakan, itulah tadi satu mutiara hikmah oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Akil Siraj MA. Mudah-mudahan senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Terdiri doa terbaik tentunya. Mudah-mudahan doa kita bersama, khususnya untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Maksumiyah. Mudah-mudahan semakin maju dan senantiasa bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai wujud dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita berdoa bersama seraya mengadakan kedua tangan kita melalui panjatan doa. Mohon berkenan kepada beliau Al-Mukarram Romo Ki Haji Mukhtar Syaroni Masuk. Kami persilakan semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Badi'us samawati wal ardh an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfadhana wa auladana minal mihani wal fitan wa ta'alna wa lahum farjan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa madzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa bi fadlikal karim wa judikal 'amin وبكلماتك التامات التي لا يجاوز نبر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في الجبال مدارات ولا في البحار مطرات ولا في القيود لحظات ولا في النفوس خطرات ولا في الأجسام حركات ولا في الأشجار ورقات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دالات وفي ملكك متحرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل السماوات سخر لهذا المعهد المعصوم نسنترا قلوب المخلوقات. سخر لهذا المعهد قلوب المخلوقات وعطف قلوب العالمين بسرنا والمسنا قبولا بسلمان. يا غني يا حميد يا قدو يا معين يا رحيم يا ودود يا وهاب يا كريم يا لطيف يا كريم يا وهاب يا رحيم يا غني يا مغني يا حي يا قيوم يا وارث يا الله أغنى بحلالك الحرام وبطاعتك عن مشاكل فضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. لا يأتي بالحسنات إلا أنت ويدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مبدل منك الجد. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر رب ابنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحة.